Bab 971. Dengan nada canggung dalam suaranya, Jonah menjawab, Dewa Perang, tentu saja, kamu pantas mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Tyrone tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Yunus hanya berbicara kebenaran. Tidak peduli seberapa kuat dan berpengaruh klan Garrison dan Tyrone Garrison, Dewa Perang masih jauh dari liga mereka. Jika itu masalahnya, apa yang memberinya hak untuk memandang rendah saya dan menyebut saya bajingan? Apakah dia dan keluarganya berhak memperlakukan saya dengan cara yang tidak sopan? Tidak, tentu saja, tidak. Mereka tidak berhak bersikap kasar padamu. Yunus menjawab dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, pria itu sangat ketakutan, tubuhnya gemetar. Beraninya mereka berpikir untuk membunuhku. Apakah mereka memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan itu? Levi mencibir. Baiklah. Kalian bebas mengirim orang sebanyak yang kalian suka untuk membunuhku. Aku bisa dengan mudah menangani mereka semua. Jonah dan keluarganya dengan cepat menawarkan beberapa busur untuk memohon belas kasihan Levi. Dewa Perang, tolong selamatkan hidup kami. Kami membuat kesalahan dengan mencoba membunuhmu. Kami tidak tahu bahwa kamu adalah Dewa Perang. Seluruh keluarga menekan kepala mereka ke tanah begitu keras sehingga dahi mereka mulai berdarah. Jonah tampak seperti diambang pingsan. Kami akan menerima permintaan apapun yang Anda buat selama Anda menyelamatkan hidup kami. Dia memohon dengan panik. Dia tahu seluruh keluarganya akan dimusnahkan jika mereka membuat Dewa Perang murka. Mereka seharusnya tidak pergi ke South City. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan Levi, si bajingan, menjadi Dewa Perang. Dengan senyum menghina, Levi memberikan keputusannya. Pergilah. Aku tidak akan membunuh kalian hari ini. Tak satu pun dari kalian yang sepadan dengan usahaku, dan darahmu hanya akan mengotori tanganku. Hadiah dari kalian memang menawarkan beberapa kompensasi. Itu sangat sesuai dengan keinginanku. Petik 2. Yunus dan keluarganya menghela nafas lega ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak akan dibunuh di tempat. Mereka senang bahwa mereka telah mengirimi Levi beberapa hadiah sebelumnya hari itu, gerakan itu tampaknya berhasil menyelamatkan hidup mereka. Apakah kalian bisa mencapai Tyrone Garrison? Levi meminta mereka tiba-tiba. Ya, kita bisa, jawab Jonah. Baiklah, kembali dan beritahu Tyrone bahwa ibuku dan aku masih hidup dan menendang. Minta dia untuk menungguku karena aku mungkin memutuskan untuk mengunjunginya kapan saja ketika aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Tapi jangan berani-beraninya kamu mengungkapkan identitasku padanya. Untuk kerja kerasnya, aku akan menghadiahi kalian dengan hadiah besar, perintah Levi. Dengan suara bergetar, Garnisun menjawab serempak, baiklah, kami akan menyampaikan pesanmu kepada Tyrone. Pergilah sekarang kalau begitu. Begitu Levi mengizinkan mereka pergi, mereka semua segera melarikan diri. Namun, Yunus dan anak-anaknya tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka mendekati Kirin dan menjelaskan semuanya kepadanya. Kalian tidak bisa diperbaiki. Kirin sangat marah. Tidak heran bos sudah tahu apa yang mereka lakukan hari ini. Mereka datang ke sini untuk membunuh bos. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan ada hubungannya dengan kalian. Jika kamu berani melakukan sesuatu seperti ini lagi di masa depan, aku akan menjadi orang pertama yang menghukummu. Kirin membentak dengan marah. Jonah dan keluarganya melakukan perjalanan kembali ke Haven malam itu. Mereka tahu bahwa mereka harus bersembunyi selama hari-hari berikutnya jika mereka ingin bertahan hidup. Ayah, haruskah kita memberitahu klan Garrison tentang ini? Haruskah kita mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Tanya Seamus. Tidak, kita seharusnya tidak memberitahu mereka apa-apa. Dilihat dari nada bicara Dewa Perang, pasti ada perseteruan antara dia dan klan Garnisun. Apakah kita ingin terlibat dalam bentrokan mereka? Yunus mendidih. Tidak, kami tidak. Lagi pula, mereka tidak menganggap kami serius, mereka melihat kami sebagai sekelompok bukan siapa-siapa. Semua orang mengangguk setuju. Lakukan panggilan telepon ke Tyrone untukku sekarang. Aku akan menyampaikan pesan itu kepadanya, dan kemudian aku akan meninggalkannya untuk menyelesaikan kekacauan itu sendiri. Saat Jonah akan menghubungi nomor Tyrone, dia menerima telepon dari klan Garrison. Ayah, seseorang dari klan Garrison menelepon. Sepertinya mereka sudah mengetahui apa yang terjadi. Seru Seamus.
Berikan aku telepon. Juna mengangkat panggilan itu. Halo. Suara tua dan lemah datang dari ujung yang lain. Bab 972. Jonah Garnison, kata pria tua itu dengan nada dingin. Ekspresi Jonah berubah tajam, dan dia berbicara dengan hormat, "Salam, Tuan Edward." Perubahan sikap Jonah menunjukkan betapa kuatnya pihak lain sebenarnya. Orang yang berbicara dengannya bahkan bukan anggota tingkat tinggi dari klan Garrison. Itu adalah pelayan belaka yang memiliki pengaruh lebih dari Caleb. Edward adalah pelayan pribadi yang ditugaskan untuk merawat ayah biologis Levi, Tyrone Garrison. Faktanya, pria itu telah bekerja di sisi Tyrone sejak Tyrone lahir. Dapat dikatakan bahwa Edward bertanggung jawab untuk menangani setiap masalah tentang Tyrone. Terlebih lagi, pria itu bukan hanya pengawal Tyrone, dia juga tangan kanan Tyrone. Itulah alasan mengapa Edward memiliki kekuatan luar biasa dalam klan Garrison, meskipun dia bukan anggota keluarga. Bahkan penguasa keluarga Garrison di Haven harus tunduk padanya. Mereka tidak berada di level yang sama. Klan Garnison di kota Auckland terlalu kuat, bahkan seorang pelayan dipandang sebagai bangsawan. Bagaimana hasilnya? Apakah semuanya sudah beres? Edward bertanya. Jelas, Edward sudah tahu semua tentang Levi dan Emma, meskipun itu rahasia. Tetap saja, mengingat kekuatan klan Garrison, itu hanya masalah waktu sebelum mereka mengetahui semua tentangnya. Yona sedikit ragu untuk menjawab. Nada suara Edward langsung berubah tegas. Dia menuntut, "Apa? Jangan bilang kamu gagal. Jonah Garrison, kamu adalah kepala klan Garrison dari Haven. Bagaimana kamu bisa dikalahkan oleh bajingan? Keluarga Garrison dan aku sangat kecewa padamu. Serius, apa gunanya menyimpan sampah sepertimu? Yang kamu lakukan hanyalah mempermalukan klan Garrison." Yunus menjadi kesal setelah dimarahi olehnya. Dia adalah dewa perang yang menakutkan. Tidak ada yang bisa berurusan dengan orang seperti itu. Kenapa kamu diam saja? Apakah kamu tidak puas? Yah, nasib buruk. Tidak ada gunanya menjadi tidak puas. Astaga, kamu bahkan tidak bisa membunuh bajingan. Kamu benar-benar tidak lebih dari sampah, geram Edward. Ada alasan kenapa aku tidak bisa membunuhnya. Itu tidak berarti keluarga Garrison di Haven lemah. Kami jelas bukan sampah yang kamu klaim. Teriak Yunus marah. Baiklah, katakan padaku apa alasannya, kata Edward dengan nada geli. Alasannya adalah karena semua cobaan ini tidak ada hubungannya denganku, jadi aku tidak ingin melakukan apa-apa. Puas, ejek Yunus. Hah, itu tidak lain adalah alasan yang datang dari orang yang tidak berguna. Kalau begitu, saya pribadi akan menangani masalah ini untuk Tuan Tyrone. Anda akan melihat betapa mudahnya membunuh bajingan itu dan bajingan itu. Geram Edward. Jonah menyeringai dan menjawab, kalau begitu, izinkan saya menyampaikan pesan dari Levi kepada Tyrone. Dia mengatakan bahwa dia dan ibunya menjalani kehidupan yang baik sekarang, tetapi dia mengatakan kepada Tyrone untuk bersabar, karena akan datang suatu hari ketika dia mengetuk pintu keluarga Garrison. Jonah tahu bahwa, sejauh menyangkut Garnison dari kota Auckland, anggota keluarga besar tidak lebih dari Mut. Bahkan seorang pelayan biasa diizinkan untuk menghina keluarga besar. Perlakuan buruk itu membuat Jonah kesal, dan dia tiba-tiba ingin melihat Levi menghancurkan klan Garrison di Auckland City. Apa bajingan itu benar-benar mengatakan itu? Tuntut Edward, yang jelas sangat marah. Setelah itu, pria itu menambahkan, kamu benar-benar menyampaikan pesan untuk bajingan itu. Ya ampun, Jonah, kamu benar-benar memalukan Garnison. Kamu lebih buruk dari bajingan. Silakan dan singkirkan kami semua yang kamu suka. Aku akan duduk dan melihat betapa menyedihkannya usahamu untuk membunuhnya. Tidak mungkin Jonah akan memperingatkan Edward tentang kekuatan Levi setelah dihina sedemikian rupa oleh pria seperti itu. Jonah Garrison, tunggu saja, dasar bajingan tak berguna. Aku akan segera melaporkan ini ke petinggi, dan keluarga Garrison di Haven pasti tidak akan diakui. Setelah mengatakan bagiannya, Edward menutup telepon dengan marah. Dia benar-benar terlalu banyak. Jonah menghancurkan ponselnya ke lantai karena marah. Dia kemudian melihat ke kejauhan dan bergumam, mengapa saya merasa bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan klan Garrison di kota Auckland. Bab 973. Bagaimana mungkin? Jadi bagaimana jika dia adalah dewa perang?
Tidak mungkin dia bisa melakukan apapun pada klan Garnisun. Klan menghabiskan 1000 tahun terakhir untuk membangun fondasi yang kuat, kata Seamus, yang tidak percaya pada Levi. Kalau begitu kita harus menunggu dan melihat. Di seberang jalur, Edward masih menunggu di wilayah utara. Pria itu terlihat murung. Sampah. Benar-benar sampah. Mereka bahkan tidak bisa membunuh seorang bajingan, jadi bagaimana mereka bisa diizinkan menyebut diri mereka sebagai bagian dari klan Garrison? Dia marah. Itu benar. Klan Garrison memiliki banyak anggota di Erudia, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berguna. Sampah bodoh. Mereka tidak layak menjadi bagian dari klan Garrison, bahkan jika mereka memiliki nama keluarga yang sama. Beberapa orang lain menimpali dan memberikan 2 sen mereka juga. Apa yang kita lakukan selanjutnya, Edward? Haruskah kita menyampaikan pesan Levi kepada Master Tyrone? Seseorang bertanya dengan berani. Tidak, kita tidak bisa membiarkan masalah ini mempengaruhi Tuan Tyrone di saat genting seperti ini. Kita harus menangani semuanya secara rahasia, kata Edward muram. Upacara suksesi sudah dekat, dan Tuan Tyrone akan dinobatkan sebagai kepala klan Garnisun. Jika berita tentang Betech dan bajingan itu keluar pada saat seperti ini, masalah pasti akan menyusul. Selain itu, jika Tuan Tyrone menjadi kepala baru klan Garnisun, kita akan menjadi pelayan paling kuat di dalam klan. Hal seperti itu akan mempengaruhi masa depan kita juga. Timpal anggota lain. Mata Edward bersinar dengan eksentrik saat dia berkata, tepat. Sebagai pelayan, adalah tugas kita untuk melindungi Tuan Tyrone dan membantunya menjadi kepala berikutnya. Kita akan membunuh siapapun yang mengancam posisinya, baik itu Levi Garrison atau Emma Jones. Sebagai untuk bagaimana kita akan melakukan itu. Yah, aku punya ide bagus. Bibir Edward melengkung membentuk senyuman kejam. Tyrone telah lama mendambakan posisi kepala klan Garnisun. Pria itu pernah berkata bahwa dia akan melupakan segalanya dan menjadi sekejam yang dia butuhkan untuk mencapai posisi itu. Itulah mengapa tindakan meninggalkan Emma dan Levi tidak berarti apa-apa baginya. Dibandingkan dengan posisi sebagai kepala klan Garrison, Emma dan Levi bukanlah apa-apa. Edward menerima telepon pada saat itu. Telepon itu dari Damien, putra sah Tyrone. Dia adalah putra yang dimiliki Tyrone dengan istrinya, yang dia nikahi setelah dia meninggalkan Levi dan Emma. Edward dan yang lainnya selalu ada di setiap tahap kehidupan Damien. Karenanya, mereka tahu betapa kejamnya pria itu sebenarnya. Tyrone sendiri adalah makhluk yang tidak berperasaan dan tanpa ampun, tetapi Damien entah bagaimana berhasil menjadi 10 kali lebih buruk daripada ayahnya. Pria itu pasti akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di masa depan. Edward, aku sudah belajar tentang segalanya. Ayahku hampir berhasil mendapatkan posisi sebagai kepala klan Garrison. Kamu tahu apa yang akan terjadi jika mereka berdua muncul pada saat seperti ini, kan? Cibir Damien. Kami tahu apa yang harus dilakukan, Tuan Damien. Kami pasti akan membunuh saudaramu, Levi Garrison, dan ibunya, jawab Edward cepat berbicara, dan dia secara tidak sengaja menggunakan istilah yang salah dalam prosesnya. Dia bukan saudaraku. Pria itu hanyalah bajingan, dan dia tidak layak disebut saudaraku. Aku akan segera menjadi penerus keluarga paling terkemuka di Erudia, dan dia akan tetap menjadi bajingan yang tidak berguna. Aku memperingatkanmu sekarang. Damien Garrison tidak punya saudara laki-laki. Aku putra satu-satunya ayahku. Apakah kamu mendengarku? Bunuh mereka. Kamu harus membunuh bajingan itu dan ibunya. Jangan biarkan mereka bertahan hidup, teriak Damien tanpa henti, ujung lain dari garis. Yang dibutuhkan hanyalah satu kata dari Edward untuk membuat marah Damien. Sejauh menyangkut Damien, menyebut Levi sebagai saudaranya adalah penghinaan besar. Damien menganggap dirinya sebagai pewaris 2 garis keturunan bangsawan, sedangkan Levi hanyalah seorang bajingan dengan darah campuran. Darahnya tercemar, dan dia lebih rendah. Bagaimana mereka bisa membandingkan makhluk mulia sepertiku dengan benda itu? Jika kamu gagal menghancurkan mereka berdua, kamulah yang akan aku bunuh, ancam Damien dengan muram. Bab 974. Edward dan yang hadir lainnya ketakutan tak masuk akal. Yang pertama, khususnya, menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan satu-satunya jalan keluar darinya adalah dengan membunuh Levi Garrison. Ngomong-ngomong, Levi mengirim pesan, Tuan Damien.
Edward kemudian memberitahu Damien semua yang dikatakan Jonah kepadanya. Yang terakhir marah ketika dia mendengar pesan itu. Apa? Bajingan itu ingin datang dan masuk ke rumah kita. Kurasa begitu. Kurasa dia menolak untuk melepaskan kesempatan langka ini setelah mengetahui tentang latar belakang keluarganya. Dia akan melakukan apa saja untuk masuk ke dalam keluarga dan memaksa klan Garrison untuk mengenalinya sebagai anggota, saran Edward. Itu konyol. Dia ingin bergabung dengan klan Garrison. Dia pikir dia siapa? Dia tidak lebih dari seorang bajingan, jadi dia bisa bermimpi. Klan Garrison adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan kami tidak menerimanya. Bajingan tidak berguna seperti itu. Tidak mungkin aku akan membiarkan bajingan itu menjadi anggota keluarga kita dan terdaftar di silsilah keluarga kita. Tidak ada kesempatan di neraka, teriak Damien. Saya tidak berpikir dia akan membiarkan kesempatan ini pergi begitu saja, Tuan Damien. Dia sudah tahu siapa dia, dan dia tahu bahwa hidupnya akan meningkat begitu dia dikenali oleh keluarga. Dia bisa melupakan tentang pernah menginjakkan kaki di rumah klan Garrison. Sial, bahkan berpikir untuk berlutut di depan kita dan leluhur kita adalah hak istimewa yang tidak layak dia dapatkan, raung Damien dengan kejam. Keduanya salah memahami maksud Levi. Mereka berasumsi bahwa pria itu akan memohon untuk diterima ke dalam keluarga dan diakui sebagai satu keluarga. Namun, ketika Levi mengatakan dia akan mengunjungi rumah keluarga Garrison, dia bermaksud akan mendobrak pintu dan membawa kekacauan. Dan itulah mengapa kamu punya waktu 3 hari. Dia harus mati dalam 3 hari. Bajingan itu telah bernapas terlalu lama, dan itu sendiri merupakan penghinaan yang cukup besar bagi seluruh klan Garrison. Damien sangat marah dan membunuh ketika dia memikirkan apa yang disebut saudara lelaki yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dimengerti. Aku berjanji itu akan dilakukan secara diam-diam. Edward berangkat malam itu juga, dan dia membawa anak buahnya ke Southampton. Klan Garrison memiliki basis yang sangat besar di kota, itu praktis pilar ekonomi Southampton. Namun, itu beroperasi dalam kegelapan, jadi tidak ada yang tahu tentang itu. Bahkan keluarga paling terkemuka di Southampton, keluarga Goel, tidak menyadari keberadaannya. Semua orang luar tahu bahwa ada sebuah perusahaan bernama Pinnacle Group. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah salah satu perusahaan Tyrone dan bahwa dia menggunakannya untuk mengelola aset klan Garrison di selatan. Ternyata perusahaan itu berada di bawah manajemen Caleb. Zoe sibuk mengerjakan proyek baru beberapa hari itu. Sayangnya, Iris datang berlari hari itu, memberitahunya bahwa proyek itu menemui hambatan. Pada awalnya, mereka tidak memiliki pesaing, memungkinkan Morris Group untuk mengambil alih dengan mudah. Semuanya telah diatur dalam batu dan siap. Namun, sebuah perusahaan skala besar muncul entah dari mana hari itu, dan mengancam akan merebut proyek itu dengan cara yang paling mendominasi. Iris bergegas untuk memberitahu Zoe tentang hal itu. Perusahaan mana yang sedang kita bicarakan? Tanya yang terakhir dengan rasa ingin tahu. Ini adalah perusahaan bernama Pinnacle Group dari Southampton. Itu muncul entah dari mana, tetapi kekuatannya luar biasa. Perusahaan pada dasarnya mengendalikan ekonomi Southampton, dan Morris Group jelas bukan pesaingnya, jawab Iris. Zoe segera menyelidiki Pinnacle Group. Informasi perusahaan tidak pernah menjadi rahasia, tetapi agak sulit untuk mempelajarinya. Dia menghabiskan beberapa waktu untuk itu dan akhirnya menemukan sesuatu. Perusahaan ini dimiliki oleh Tyrone Garrison. Nama itu terdengar familiar. Di mana aku pernah mendengar nama ini sebelumnya? Dia bergumam sebelum dia mengingat siapa pria itu, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia kemudian menghela napas. Tunggu, Tyrone Garrison. Bukankah dia ayah biologis Levi? Bab 975. Bersaing melawan klan Garrison. Peluang apa yang sebenarnya kita miliki untuk menang jika kita melakukan hal seperti itu? Naluri pertama Zoe adalah menyerah. Lagi pula, apa kemungkinan dia benar-benar berhasil? Apalagi jika mereka sudah mengeluarkannya untuknya. Sekretaris Iris masuk ke kantor pada saat itu untuk menyampaikan pesan. Wanita itu menjadi pucat setelah mendengar kata-kata Zoe. Dia kemudian memberitahu, penanggung jawab grup Pinnacle akan berada di sini sore ini. Saya kira mereka ada di sini untuk membicarakan proyek tersebut. Anda harus menghadiri pertemuan itu. Oke, Zoe menarik napas dalam-dalam beberapa kali.
Jadi bagaimana jika Tyrone memiliki perusahaan? Jadi bagaimana jika klan Garrison sangat kuat? Akulah yang mendapat proyek lebih dulu. Saya tidak akan membiarkan Pinnacle Group mengambilnya dari saya. Levi memeriksa Zoe dengan cermat saat makan siang dan berkomentar, ada apa? Kamu terlihat bermasalah. Bukan apa-apa, aku hanya berurusan dengan beberapa masalah dari pekerjaan. Dia tidak pernah memberitahunya tentang masalah dengan Pinnacle Group. Dia khawatir kekacauan yang tidak perlu akan terjadi jika dia tahu tentang kemajuan Tyrone. Mungkin lebih baik diam. Lagi pula, tidak mungkin perusahaan kecil seperti kita bisa berurusan dengan perusahaan raksasa seperti itu. Sore itu, sejumlah mobil mewah berwarna hitam melaju. Orang-orang dari Pinnacle Group telah tiba. Zoe secara pribadi menyambut mereka. Yang bertanggung jawab adalah seorang wanita dan dua pria. Asisten mereka mengikuti dari belakang, dan mereka semua jelas kehabisan darah. Zoe Lopez. Jadi itu benar-benar kamu, kata wanita itu sebelum dia tertawa keras. Dan Anda, wanita itu memakai kacamata hitam, jadi Zoe tidak bisa mengenalinya. Yang terakhir gemetar, dan matanya bersinar karena terkejut ketika wanita itu melepas kacamata hitamnya. Dia kemudian bergumam, itu kamu. Kamu ingat aku. Ah, kupikir kamu sudah melupakan semua tentangku, jawab wanita itu dengan seringai yang menakjubkan muncul di wajahnya. Kamu adalah penanggung jawab grup Pinnacle. Terima kasih. Aku baik-baik saja setelah kalian mengusirku dari Northampton, dan sekarang aku adalah wakil presiden Pinnacle Group. Wanita itu tersenyum. Wanita itu adalah Lindsay Granger, mantan BFF dan senior Zoe. Dia adalah orang yang membawa Zoe ke lapangan dan, di satu sisi, orang yang mengajari Zoe sebagian besar dari apa yang dia ketahui. Lindsay telah merawatnya dalam segala hal. Namun, dia kemudian menemukan bahwa itu semua bohong. Lindsay hanya bersikap baik padanya karena dekat dengan Levi. Pada saat itu, pria tersebut telah mendirikan Levi Group, dan karirnya melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Keserakahan Lindsay perlahan-lahan muncul dengan sendirinya segera setelah itu. Dia terus-menerus menyakiti Zoe dari balik layar dan menciptakan sejumlah ilusi untuk membuat Levi salah paham terhadap Zoe. Skema terburuk Lindsay dalam usahanya untuk memisahkan pasangan itu adalah menyuruh anak buahnya menyeret Zoe ke sebuah hotel, di mana mereka hampir memperkosanya. Ketika Levi mengetahui semua itu, dia mengusir Lindsay dari Northampton. Oleh karena itu, kedua wanita itu sekarang bermusuhan. Itu membuat Lindsay merusak pemandangan Zoe. Yang terakhir mengejek dan berkata, kalau begitu saya kira tidak perlu memasuki gedung. Perusahaan kami tidak menerima pelacur keji. Apa artinya itu, Zoe Lopez? Saya perwakilan grup Pinnacle. Beraninya kau menolak grup Pinnacle? Geram Lindsay. Pada akhirnya, Zoe tidak punya pilihan selain memimpin mereka semua ke dalam gedung. Begitu mereka masuk ke dalam ruang rapat, Zoe langsung berkata, ayo langsung ke intinya ya. Aku sibuk. Lindsay menyeringai dan menjawab, kami di sini tentang proyek itu. Kami mendengar perusahaan Anda telah menerimanya. Itu benar, proyeknya sudah diambil. Kalian tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya lagi. Kamu tidak bisa mencurinya sekarang, kan? Tegas Zoe. Lindsay tersenyum. Kami sebenarnya di sini untuk mencuri proyek itu. Wanita itu kemudian berdiri dan melihat ke atas dan ke bawah sebelum menambahkan, Zoe, saya yakin Anda telah mempelajari semua tentang kemampuan Pinnacle Group. Saya di sini atas nama perusahaan dan memerintahkan Anda untuk menyerah. Serahkan proyek itu kepada kami. Bersambung.